#Kaesang Ketum Move On PSI. Gebrakan yang menggemparkan hingga membuat ramai di media sosial kali ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Baru saja PSI mengumumkan pergantian Ketua Umum PSI. Sebelumnya, partai ini dinahkodai oleh Giring Ganesa. Sekarang, nahkoda tersebut dipindah tangankan kepada sosok lain yang merepresentasikan anak muda. Sebagaimana PSI, partainya anak muda, yaitu Kaesang Pangarep. Pengumuman tersebut dan pelantikan itu dilakukan saat Kopdarnas PSI pada 25 September kemarin. Pengumuman tersebut di media sosial menuai pro kontra. Banyak yang pro, namun banyak juga yang kontra. Kelompok yang kontra mengatakan, nggak mungkin anak semuda itu bisa menahkodai partai yang katanya mau besar. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Kaesang kan bisa aja ke partai besar, ngikut bapaknya atau saudaranya ke PDIP. Tapi kok PSI? Ada juga yang malah mengatakan PSI ingin menciptakan dinasti politiknya Jokowi di PSI. Secara personal pun, Kaesang mendapat hinaan dan hujatan ketika ia bergabung menjadi anggota PSI. Padahal semua serangan itu tidak masuk akal dan tidak memiliki basis data. Faktanya mengatakan bahwa anak muda itu merupakan penggerak, pembawa gagasan, dan pembawa perubahan. Jika kita menilik sejarah, kita tahu pengaruh besar Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menciptakan suatu sumpah yang terus digemakan seluruh negeri, yaitu Sumpah Pemuda menjadi salah satu gebrakan untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia. Begitupun dalam hal politik. Pada tahun 1927, saat usia 26 tahun, masih muda bukan? Seorang Soekarno telah mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada saat belum merdeka. Hingga pada saat merdeka pun, ia berhasil membawa PNI menjadi pemenang pemilu 1955 dengan meraih 22,32% suara. Atau sosok lain seperti Sultan Syahrir yang memimpin Partai Sosialis Indonesia saat umur 36 tahun yang notabene masih muda. Dan ia bisa membawa partainya mendapatkan suara pada pemilu 1955 juga. Jadi, anak muda pasti dan sangat mungkin untuk menjadi nahkoda suatu partai yang ada di Indonesia ini. Dan PSI datang serta hadir ingin memastikan dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa memang anak muda itu bisa menjadi penggerak dan penggebrak politik Indonesia agar nggak gitu-gitu aja. Kayak apa yang dikatakan Ketum PSI saat ini, Kaesang, bahwa sudah seharusnya politik itu dijalankan dengan gembira, nggak tegang-tegangan kayak sekarang. Ya move on lah dari politik lama. Move on dari cara-cara berpolitik yang memecah belah, gemar fitnah, gemar hoax, pesimis, dan politik kotor. Dan itulah yang akan digagas Kaesang dan PSI dengan politik move on-nya. Lalu, kenapa Kaesang memilih PSI? Kok nggak ikut jejak bapaknya dan saudaranya? Sebenarnya cukup masuk akal ketika Kaesang memilih PSI dan menyetujui untuk menahkodai PSI ke dalam dunia politik. Karena PSI sendiri berbeda dengan partai lainnya. Apalagi partai-partai yang sudah besar. Seperti kata Kaesang di pidatonya, PSI memiliki surplus gagasan. Seperti gagasan layanan kesehatan universal dan gratis atau namanya BPJS gratis. Kemudian kebijakan sebagai senjata memberantas korupsi lewat RUU perampasan aset. Sampai meneruskan perjuangan melawan anti-intoleransi lewat advokasi rumah ibadah dan sebagainya. Langkah ini juga langkah yang tepat buat Kaesang menepis isu dinasti politiknya Jokowi. Karena kita tahu, dinasti itu kan terjadi jika pemimpin satu organisasi dikuasai oleh satu klan atau keluarga yang sama. Nah, ini berbeda. Langkah Kaesang ke PSI tentu menjadi langkah yang menepis dinasti itu. Kan Kaesang beda partai, di mana dinastinya? Apalagi Pak Jokowi di PDIP juga bukan ketua umum dan berkuasa atas partai tersebut. Masa hal seperti itu dikatakan dinasti? Walaupun ya sebenarnya dinasti bukan hal yang selalu negatif juga. Ada dinasti kepemimpinan yang akhirnya memiliki perjalanan kepemimpinan secara baik. Misalnya Kennedy dan Bush.
di Amerika atau dinasti Gandhi di India. Jadi mungkin pilihan dan langkah Kaisang menahkodai PSI adalah langkah yang cukup tepat dan cukup baik buat PSI dan Kaisang itu sendiri. Apalagi dengan politik move on-nya. Ya, mari kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.